Pasar malam selalu dikenal sebagai hiburan rakyat. Lampunya terang, wahananya meriah, dan makanan murahnya berlimpah. Tapi saat musim hujan datang, hiburan ini bertemu dengan ujian. Hujan mengubah pasar malam jadi arena dilema. Buka tidak buka, tetap menelan kerugian. Kami mengunjungi pasar malam di area sebuah mal di Kramat Jati yang dikelola vendor. Saat hujan turun, pengunjung tetap ada meski tidak semuanya datang dengan niat berlibur ke pasar malam. Syarif bukan orang baru di dunia pasar malam. Sudah belasan tahun ia berkecimpung di bisnis wahana permainan kecil ini. Karenanya, ia sudah paham betul hujan bukan sekedar soal basah, tapi juga membawa resiko lain bagi wahana permainan. Ya, saat hujan turun, wahana tidak bisa sembarang dijalankan karena ada arus listrik yang membahayakan. Pada saat hujan deras, pasti bakalan nimbulin banyak nih. Satu, kalau di tempat kayak tanah bakal becek, atau enggak juga mungkin juga kita menghindari ada tegangan. Kita kan juga ada yang elektrikal juga gitu. Itu kenapa SOP kita kalau setiap hujan pasti kita stop. Di pasar malam ini, wahana yang paling sulit dirawat saat hujan adalah biang lala. Strukturnya tinggi dan seluruh sistemnya mengandalkan listrik. Saat hujan turun, petugas harus melakukan perawatan tambahan, seperti mengeringkan bagian logam dan menutup kabel. Soalnya nggak bisa licin, Om. Iya, licin nggak bisa naik soalnya. Ntar lampu dimatiin, terus ditutup itunya. Dia bagian listrik tutup, sama ini yang ditutup. Tutupnya pakai apa? Pakai spon. Hujan kalau dilap bersihin itunya, kalau ada airnya dibersihin dilap, biar nggak nyetrum di atasnya. Namun, bukan hanya biang lala, wahana lain juga menghadapi resiko yang sama. Setiap permainan memiliki dinamo atau mesin pemutar dan trafo, alat yang mengatur aliran listrik. Saat hujan turun, dinamo dan trafo harus benar-benar diamankan karena air dan listrik adalah kombinasi berbahaya. Petugas menutupnya dengan pelindung tambahan dan memastikan tidak ada air yang masuk ke setiap celah. Keputusan untuk mematikan wahana bukan tanpa konsekuensi. Di cuaca normal, pasar malam bisa menjual lebih dari 300 tiket wahana. Satu tiket berlaku untuk satu kali naik dengan harga Rp15.000. Namun saat hujan turun, angka itu sulit tercapai. Sebab selain tak ada pengunjung yang datang, wahana-wahana ini juga berisiko terjadi korsleting listrik. Dan setiap tiket yang tidak terjual adalah penghasilan yang hilang. Disinilah dilema pasar malam saat musim hujan sangat terasa. Tak hanya wahana, saat hujan turun, pedagang UMKM di sekitar pasar malam juga harus mengambil keputusan sulit. Sebab bahan makanan sudah terlanjur disiapkan, sementara saat hujan, pengunjung tidak ada yang datang. Hujan pasti ditutup, karena kan kita nggak tahu keadaan hujan itu miringnya dari mana. Kalau miringnya dari samping sini, biasanya sinian ditutup, situ dibuka. Tapi kalau dari situ hujannya, dari sini yang dibuka. Tergantung keadaan hujan. Kalau sepi udah otomatis pendapatan berkurang. Namun ternyata persoalan di musim penghujan terasa lebih berat untuk pasar malam yang digelar di ruang terbuka seperti pasar malam di bantaran Kali Banjir Kanal Timur, Duren Sawit, Jakarta Timur. Dikenal sebagai pasar malam terpanjang di Indonesia, yakni 4 km, pasar malam BKT tidak dikelola vendor, melainkan digerakkan secara swadaya oleh warga setempat. Disinilah hujan menjadi penentu segalanya, sebab ramai tidaknya pasar malam ditentukan oleh cuaca. Di pasar malam BKT, wahana yang paling ramai jadi tempat anak-anak lama menghabiskan waktu untuk bermain adalah Kastil Balon yang dikelola oleh beberapa orang, salah satunya Karisma. Yang tadi diberesin balon, mandi bola, terus odong-odong. Iya. 3 ya? Iya, 3. Sebagai wahana paling ramai, Kastil Balon sekaligus menjadi wahana yang paling repot ketika berhadapan dengan hujan. Bahan karet dan plastik mudah menyimpan air dan sulit kering.
Ini menyebabkan permukaan kastil menjadi licin. Jika tidak dibersihkan dengan baik, maka anak-anak bisa terpeleset dan resiko kecelakaan pun meningkat. Pertama butuh waktu, yang kedua harus bener-bener kering banget mainannya. Kalau nggak kering? Basah mainannya anak-anak. Iya. Maksudnya licin ya? Iya licin. Licin. Jadi kalau hujan repot ya? Iya repot. Agak repot juga lumayan. Paling selain diamanin kayak buat mesin blowernya doang paling kita masukin kalau hujan. Iya buru-buru. Kalau misalkan masih sore paling cuma ditutupin pakai terpal doang atasnya. Iya, atas blowernya ditutupin pakai terpal. Sejumlah resiko memaksa pengelola wahana mengambil keputusan berat saat beroperasi di musim penghujan, menutup lebih cepat atau tidak beroperasi sama sekali. Keduanya tentu saja berdampak pada penghasilan yang didapat. Saat hujan turun sebentar, omset menurun. Namun saat hujan turun sepanjang malam, penghasilan bisa menjadi nol, sebab tidak ada satupun anak-anak yang bermain. Kami berpindah ke Biang Lala, salah satu wahana tertua di pasar malam BKT. Akel adalah penjaga yang sudah bertahun-tahun menemani putaran Biang Lala, memastikan setiap kursi terkunci dan arus listrik aman. Berbeda dengan kastil balon, hujan rintik masih bisa ditoleransi wahana ini. Sebab mesin listrik Biang Lala terlindungi dan setiap kursi memiliki atap sehingga pengunjung tidak langsung terkena air hujan. Kalau wahana kita paling tetap buka ya, gerimis-gerimis ya tetap kita buka aja. Ya kalau kecuali hujan gede baru. Paling yang operasi-operasi ya kayak mandi bola, trampolin. Kalau pintunya pasti dimatiin. Kenapa? Karena kan ada listrik aja Pak. Listrik. Listriknya di mana aja Pak? Ya ini di as. Jadinya nyetrum apa gimana. Lagi juga nggak jalan. Nggak bisa, licin dia. Apanya yang licin? Rantainya? Rantai. Meski masih bisa beroperasi saat hujan ringan, hasil yang didapat Akel jauh menurun. Keuntungan yang ia peroleh selama bekerja semalaman hanya bisa untuk makan hari itu saja tanpa sisa. Sementara itu, sebagian besar pengunjung mengaku tidak akan datang saat hujan. Sebagian lain memilih tetap datang, namun tidak untuk berlama-lama. Mereka menganggap hujan di malam hari bukan hanya membuat tubuh jadi tidak nyaman, tapi turut merusak suasana hati. Kalau malam sih, kalau nggak hujan ya kayak masih mendung sih masih keluar. Cuma kalau beneran hujan, paling stay di rumah. Aku sama sih, kalau misalkan malam-malam hujan biasanya kan udah rame mobil, jadi agak males keluar. Tentu saja hal ini membuat para pedagang dan pengelola wahana tidak mendapat penghasilan sesuai harapan. Ya, setiap kali hujan turun, jumlah pengunjung menurun tajam. Selain itu, banyak wahana terpaksa dihentikan karena tidak aman digunakan saat atau setelah hujan. Tetapi di waktu yang sama, biaya operasional tetap harus keluar, listrik tetap dibayar, perawatan tetap dilakukan. Tidak ada payung besar sebagai pelindung dari hujan. Tidak ada antrian pengunjung seperti hari-hari cerah. Pilihan mereka hanya ada dua, tetap buka dengan risiko keselamatan yang harus terus diawasi atau menutup lebih awal dan kehilangan penghasilan meski modal sudah terlanjur keluar.